Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini saya akan membawa Anda menyusuri sebuah kisah nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Kisah tentang gangguan jin, sihir dan santet. Gangguan yang sering membuat seseorang sakit tanpa sebab, rumah menjadi panas, rezeki tersendat, bahkan hubungan keluarga berantakan. Di tengah maraknya praktik ilmu hitam ini, ada seorang tokoh yang namanya harum di tanah Cirebon. Beliau adalah Ustadz Ujang Bustomi, pengasuh padepokan anti galau, yang dikenal berani menantang para dukun santet, menaklukkan jin, dan menghancurkan sihir. Bukan dengan senjata tajam atau kekuatan gaib lain, tetapi dengan sholawat Nabi. Bagi beliau, doa dan sholawat adalah perisai paling kuat. Dengan sholawat, hati menjadi tenang, keberanian muncul, dan pertolongan Allah pun datang. Awal kisah gangguan jin. Suatu malam, datanglah seorang ibu tua ke padepokan. Wajahnya pucat, matanya sayu, langkahnya gontai. Ia bercerita bahwa sejak beberapa minggu terakhir, rumahnya sering terdengar suara langkah kaki padahal tak ada siapapun. Lampu sering padam sendiri, piring jatuh tanpa alasan, dan anaknya sering menjerit di tengah tidur. Tidak hanya itu, tubuh ibu itu juga terasa berat. Lehernya kaku, kepalanya pusing setiap habis maghrib. Dokter mengatakan semua normal, tetapi rasa sakit tak kunjung hilang. Kang Ujang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian beliau berkata, "Bu, insya Allah semua ini bisa kita selesaikan. Kita lawan jin itu dengan sholawat. Karena sholawat bukan hanya memuji Nabi, tapi juga memanggil rahmat Allah dan mengusir segala keburukan." Kang Ujang lalu mengajak ibu itu duduk bersila. Dengan suara tegas namun menenangkan, beliau mulai membacakan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Artinya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepadanya. Ya Rab, berilah kami manfaat dengan berkah mereka, dan tunjukkan kami kepada kebaikan dengan kehormatan mereka. Beliau mengajarkan bahwa sholawat ini dibaca berulang-ulang, minimal 100 kali, dengan hati yang penuh keyakinan. Sambil membaca, tangan kanan memegang segelas air putih. Air itu nanti diminum, dan sebagian dipercikan ke setiap sudut rumah. Selain sholawat, Kang Ujang mengajarkan cara membersihkan rumah dari gangguan sihir dengan media sederhana. Bawang merah. Langkahnya sebagai berikut. Ambil 7 siung bawang merah, kupas bersih. Potong masing-masing menjadi beberapa irisan tipis. Setiap irisan dibacakan surah Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan sholawat Nabi 3 kali. Letakkan irisan bawang itu di setiap sudut rumah, termasuk dekat pintu masuk dan bawah tempat tidur. Biarkan selama 3 hari. Jika bawang berubah warna menjadi hitam atau busuk berlebihan, itu tanda adanya energi negatif. Setelah 3 hari, buang bawang itu ke sungai atau air mengalir sambil membaca bismillah. Sambil melakukan ini, Kang Ujang selalu mengingatkan, jangan takut sama jin, takutlah sama Allah. Jin itu sama seperti kita, makhluk ciptaannya. Kalau kita dekat sama Allah, mereka tak berani mendekat. Setelah proses itu dilakukan, ibu tua itu kembali beberapa hari kemudian. Wajahnya lebih cerah, tubuhnya ringan, dan anaknya sudah bisa tidur nyenyak tanpa jeritan. Rumahnya pun terasa damai. Kang Ujang tersenyum sambil berkata, "Ingat Bu, jangan berhenti sholawat. Jadikan sholawat sebagai nafas hidup.
Bukan hanya untuk mengusir jin dan sihir, tapi juga untuk menarik keberkahan dalam hidup. Sahabat pendengar, kisah ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Gangguan jin dan sihir bisa saja terjadi, tapi iman, doa, dan sholawat adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Maka, mari kita perbanyak sholawat. Karena di setiap sholawat yang kita lantunkan, ada cahaya yang menyinari hati, rumah, dan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.